Selamat malam dan selamat datang. Saya Denny, narator dari Rumah Horor Indonesia dan Cerita Tengah Malam. Seperti biasa menyambut kalian untuk mendengarkan sebuah cerita horor, cerita misteri di malam hari ini. Dan di malam hari ini saya akan membacakan sebuah kisah dengan judul Sarang Lelembut. Ini merupakan pengalaman dari teman sang penulis ketika nyetir sendirian di malam hari melintasi sarang lelembut di Jalan Banjar Kawali. Pengalaman yang dialami Mas Muh ini relatif masih hangat, tepatnya pada tanggal 12 Desember 2016 saat libur 3 hari bertepatan dengan Maulid Nabi. Mas Nuh dan keluarga pulang ke Jogja dengan menggunakan mobil Xenia merah marun. Mas Muh bertujuan menengok orang tuanya yang kebetulan saat itu kurang sehat. Singkat kata, setelah urusan selesai, Mas Muh pun bermaksud balik lagi ke rumahnya di Cikarang. Namun ternyata anak Mas Muh ingin tinggal di rumah simbahnya. Karena kebetulan ujian sekolah sudah selesai, Mas Muh pun menginginkan si kecil untuk menginap di rumah mbahnya. Mau tidak mau, Mas Muh harus balik ke Cikarang dan nyetir sendirian. Saat perjalanan dari Cikarang, Jogja kemarin, Mas Muh mengambil rute jalur biasa, Brebes, Prupuk, Bumiayu, Wangon. Ternyata di daerah Bumiayu, Aji Barang, jalan rusak parah hingga menimbulkan kemacetan. Karena tidak mau 2 kali terjebak kemacetan, saat balik ke Cikarang, Mas Muh memilih menempuh jalur selatan. Namun ternyata kondisi jalan sama juga rusak. Dari Majenang sampai Banjar kondisi jalan berlubang tidak karuan. Mas Muh teringat cerita dari teman yang menyarankan untuk mengambil jalur alternatif dari Banjar, Kawali, Cikijing, Majalengka dan lalu masuk tol Cipali melalui Kertajati. Cek di Google Map, terlihat jalur tersebut. Saat tiba di pom bensin Banjar, waktu menunjukkan pukul 10 malam. Muncul sedikit keraguan di benak Mas Muh, mau melanjutkan melalui jalur alternatif atau tidak. Tapi daripada melewati jalur rusak dan berlubang yang malah akan membuat kaki-kaki mobil keseleo, akhirnya Mas Muh memutuskan memilih jalur alternatif. Bismillah, ucap Mas Muh dalam hati. Tak jauh dari pom bensin tersebut, Mas Muh ambil kanan, lalu masuk ke jalan Banjar Kawali. Dan ternyata jalannya cukup kecil, ya tapi cukuplah untuk 2 mobil kecil papasan. Malam makin larut, hujan gerimis mulai turun disertai kabut tipis. Hawa dingin juga mulai menusuk tulang, apalagi AC mobil juga nyala. Dan ternyata jalur tersebut melewati hutan dan gunung yang sepi penduduk. Sepanjang jalan di kanan kirinya hanya ada pohon-pohon dan sangat jarang ketemu kendaraan lain. Hampir setengah jam baru papasan dengan kendaraan lain, itu pun model mobil pickup yang membawa barang. Kemudian suasana kembali sepi lagi. Mas Muh merasakan hawa mistis di sekelilingnya. Lalu terlintas bayang-bayang di pinggir kiri kanan yang bergerak seolah menatap dan mengawasi Mas Muh. Perasaan takut mulai menyelinap ke benak Mas Muh. Bayangin aja, nyetir sendirian tengah malam dan melewati daerah antah berantah yang tidak dikenal. Serem kan? Agar hawa tidak terlalu dingin, Mas Muh mematikan AC mobilnya dan membuka kaca bagian depan. Ya Tuhan, dinginnya minta ampun, gumam Mas Muh. Angin malam yang masuk ke kabin mobil lumayan mengurangi rasa merinding. Untuk meningkatkan kewaspadaan dan supaya tidak tegang, Mas Muh menyalakan musik yang lumayan keras. Deru bass dari speaker cukup membuat nyali ngumpul dan mengurangi rasa kantuk. Suasana masih sepi, gelap dan dingin. Hujan gerimis dan kabut tebal kembali datang, membuat bulu kuduk berdiri lagi. Mulai tercium juga bau-bau anyir, amis, dan sesekali bau wewangian yang aneh. Ditambah kondisi jalanan yang becek berlubang dan beberapa titik longsor. Pandangan Mas Muh tetap fokus menatap ke depan. Padahal waktu itu banyak terlintas di sudut matanya gerakan-gerakan dan bayangan aneh yang banyak sekali. Walau ngeri, tapi Mas Muh harus tetap nyetir.
Hingga saat sampai di sebuah tikungan ke kanan yang terdapat longsoran tanah, mobil Mas Muh harus melaju perlahan karena separuh jalan tertutup tanah longsoran. Entah bagaimana ceritanya, seolah kepala Mas Muh dipaksa untuk menatap ke atas bukit asal longsoran tersebut. Dan astaga, di atas bukit pusat longsoran itu terdapat beberapa sosok makhluk aneh. Jumlahnya sekitar 6 sosok putih yang sedang berdiri. Dan salah satunya tengah asik duduk di atas pohon yang tumbang. Karena kondisi kendaraan berjalan sangat pelan, Mas Muh seperti dipaksa melihat sosok tersebut lebih lama. Mas Muh masih tengok-tengok ke atas sembari nyetir, memastikan makhluk-makhluk lelembut itu masih ada pada tempatnya. Buset, lelembut yang duduk di atas pohon tumbang gak ada. Mas Muh merasakan makhluk itu berada di dalam mobilnya. Saat Mas Muh lihat di kaca spion tengah mobil, terlihat makhluk itu duduk di jok paling belakang. Kuntilanak. Dengan sekuat tenaga, Mas Muh terus berusaha konsentrasi mengendarai mobil. Saat Mas Muh berusaha kembali melirik kaca spion tengah mobil, kuntilanak tersebut sudah tidak ada. Dan sekarang kuntilanak itu pindah ke jok depan di samping Mas Muh. Mas Muh terus berusaha kuat agar tidak lompat dari mobil. Mas Muh berusaha mengalihkan pandangan ke jalanan. Tidak henti-hentinya Mas Muh membaca istighfar dan sholawat, hingga kuntilanak itu akhirnya hilang dengan sendirinya. Mungkin bagi Anda yang sering atau pernah lewat jalur Banjar, Kawali, Cikijing, bisa dibayangkan suasana tengah malam, hujan gerimis dan berkabut, nyetir mobil sendirian pula. Namun alhamdulillah, Mas Muh lolos sampai jalur Cikijing Majalengka. Cukup lega saat melihat beberapa kendaraan lain melaju dan gabung menuju Cipali. Oke teman-teman, itu cerita kita untuk malam hari ini. Terima kasih kalian sudah mendengarkan sampai akhir. Sampai ketemu di cerita horor berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat.